Oke teman-teman, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk memasangkan selang pada trainer kit pneumatis. Yang pertama, kita hubungkan dahulu kabel AC power ke stop kontak. Kemudian hubungkan selang filter udara ke input udara pneumatis. Lalu output pertama dihubungkan ke input directional valve 3/2. Untuk output kedua dihubungkan ke input directional valve 5/2 untuk piston 1. Dan output ketiga dihubungkan ke input directional valve 5/2 untuk piston 2. Kemudian hubungkan output directional control valve piston 1 sebelah kiri ke piston 1 bagian bawah untuk mendorong piston agar bisa naik ke atas. Setelah itu, output sebelah kanan dihubungkan pada piston bagian atas untuk mengeluarkan udara sehingga piston dapat turun ke bawah. Nah, lakukan hal yang sama pada directional control valve pada piston kedua, yaitu sebelah kiri untuk piston bawah dan sebelah kanan untuk piston atas. Output directional valve 3/2 disambungkan ke piston single acting. Kemudian pastikan seluruh selang sudah terpasang dengan baik agar tidak ada udara yang bocor. Nah, untuk memastikan piston bekerja, coba kita hidupkan trainer kit dan tekan tombol pada directional valve. Apabila tombol ditekan, piston akan bergerak ke atas secara otomatis karena merupakan single acting. Begitu pula pada directional control valve 5/2. Jika tombol kiri ditekan, maka piston akan naik ke atas. Dan ketika tombol kanan ditekan, maka udara akan terkuras, lalu piston akan kembali turun. Begitu pula untuk piston yang kedua. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel antara trainer kit pneumatis dengan PLC. Pemasangan input pertama yaitu input 00 dihubungkan ke normally open limit switch 2. Kemudian kita lanjutkan pemasangan input 01 ke PLC limit switch 1 pada normally open trainer kit pneumatis. Lalu kita lanjut input 2 ke sensor input red switch 1. Sedangkan untuk input 03 kita sambungkan dengan sensor red switch 2. Setelah pemasangan selesai, kita lanjut ke pemasangan output. Pada pemasangan output 00, kita sambungkan ke directional valve 3/2 atau pada ladder diagram disebut dengan solenoid 1. Untuk yang kedua dari input 01 kita sambungkan dengan directional valve 5/2 atau solenoid 2A. Kemudian output 02 kita sambungkan dengan directional control valve 5/2 di sebelah kanan atau pada ladder diagram disebut dengan solenoid 2B. Kita lanjutkan dengan input 03 disambungkan dengan directional valve 5/2 atau solenoid 3A. Lalu pemasangan output 04
disambungkan ke directional valve 5/2 atau solenoid 3B. Kemudian kita sambungkan COM input pada DC 24 volt agar semua channel input terhubung dengan sumber listrik trainer PLC. Untuk input 24 volt selanjutnya kita sambungkan dengan COM pada channel output. Ini digunakan agar dapat menghidupkan listrik pada setiap outputnya masing-masing. Yang pertama, kita menghubungkan output 00 dengan memasangkan kabel 24 volt DC dan pencabangannya kita sambungkan ke COM yang kedua untuk menghidupkan output 01. Lanjut ke pemasangan COM ketiga, kita lakukan pencabangan pada 24 volt DC di COM ketiga untuk menghidupkan output 02 dan 03. Nah, kita melakukan pencabangan lagi pada 24 volt DC di COM keempat agar dapat menghidupkan output pada 04. Pastikan semua COM sudah terhubung sesuai dengan outputnya masing-masing. Kemudian kita pasangkan sumber listrik pada PLC ke BCA 24 volt pada trainer kit pneumatis. Untuk selanjutnya, sumber listrik kita sambungkan ke DC out 0 volt pada trainer kit pneumatis. Pada trainer kit pneumatis, kita sambungkan DC out 0 volt yang kedua ke COM limit switch 1. Kemudian, kabel DC out 0 volt yang ketiga kita sambungkan ke COM limit switch 2. Setelah itu, kita pasangkan output pada sensor red switch 2 ke DC out 0 volt. Kemudian, kita lanjutkan ke output sensor red switch 1 ke DC out 0 volt juga. Nah, ini berfungsi agar semua sensor pada red switch 1 dan red switch 2 dapat terhubung dengan listrik. Selanjutnya kita pasangkan kabel DC out 24 volt urutan yang kedua pada directional control valve 3/2 input atau pada ladder diagram disebut dengan solenoid 1. Lanjut ke pemasangan DC out 24 volt urutan ketiga ke input directional control valve 5/2 atau solenoid 2A. Kemudian ke DC out 24 volt urutan yang keempat. Nah, ini kita sambungkan ke directional control valve 5/2 atau solenoid 2B. Untuk selanjutnya kita pasangkan DC out 24 volt urutan yang kelima ini disambungkan dengan directional control valve 5/2 atau solenoid 3A. Dan yang terakhir kita pasangkan DC out 24 volt urutan yang ke-6 ke directional control valve 5/2 atau solenoid 3B. Oke, semua kabel input dan output antara PLC dan trainer kit pneumatis sudah terhubung. Nah, berikut ini merupakan simulasi cara kerja trainer kit pneumatis setelah kita melakukan penyambungan kabel dan selang yang tadi.